menipu, tapi mereka menipu itu dengan kalimat yang buruk. Kalau dengan yang buruk-buruk kok nggak bisa nipu, saya. Itulah setan yang namanya suka menipu. Jadi macam mana pekerjaan setan? Makanya sholat apa enggak, bahasa Arabnya lancar, mungkin Quran hafal semua. Jadi itu yang namanya penipu. Masa jadi setan nggak sholat? Ya nggak bisa. Harus bisa lah sholat. Lebih hebat pun daripada orang yang sholat. Banyak yang nggak menyadari itu ada. Allah berkata, apa aku bilang? Aku kan mengetahui. Aku nyatakan yang kau sembunyikan semua aku tahu. Maka dengan ketika itulah Allah mengatakan sujud kepada Adam. Kalimat tentang Ibrahim ya. Ibrahim yang sanggup menama-nama. Ibrahim yang diuji dengan beberapa kalimat itu. Dia menunaikannya. Itu juga Adam. Adam yang menunaikan nama itu, sebutannya itu. Nah, sampailah sekarang ini. Mana keturunan Ibrahim itu tetap yang nanti menamakan itu, gitu. Kalau yang tidak, ini yang zalim, kalimat di Al-Baqarah itu 123. Padahal yang menerima amanah dari Allah memang yang zalim lagi bodoh. Tapi kenapa bukan tapi kenapa? Makanya tetap nanti yang dipilih itu akan mengatakan seperti yang mengatakan yang sebelumnya. Aku datang kepada Tuhanku atas dosaku dan atas dosa kalian semua. Seperti itu dah. Itu memang dari Habil Qabil boleh bilang begitu. Jadi pilihan ini bukan orang sombong. Biasanya sombong itu dimulai dengan ilmu. Itu biasa sekali. Orang berilmu bagi orang abid. Dia berilmu, ibadahnya banyak. Itu kemungkinan besar memang sombong. Makanya dikatakan nanti satu ayat, yang memegang amanah ini tak lain tak bukan adalah manusia. Manusia yang mana? Yang zalim lagi bodoh. Makanya saya tambahi, yang alim lagi pandai, itu nggak mau menerima amanah Allah. Siapa itu yang alim lagi pandai? Langit. Maksudnya bukan langit sana. Untuk apa Allah mengasih Quran dengan langit itu? Itu orang yang otaknya cerdas. Itu lambang saja. Untuk kita iktibarkan, untuk ditakwilkan, yang takwil itu tidak ada yang mengetahui melainkan Allah. Maka datang utusannya untuk mentakwilkannya itu. Bukan takwil yang lain salah. Biar tahu ceritanya gitu. Ini orang langit yang nggak mau menerima amanah Allah. Gunung yang nggak mau, itu orang besar. Orang besar. Walaupun mungkin ya bodoh, tapi pandai. Nah, pilih ya. Pilih aku ya. Duitnya banyak. Padahal bodoh. Jadi DPR juga tuh. Itu yang begitu tuh tetap juga. Walaupun bodoh, tak mau tuh nerima. Karena bukan bodoh yang itu yang dimaksud. Bodoh itu nanti dia kalimatnya umi. Gitu. Makanya Nabi dan Rasul itu didatangkan dari golongan umi. Memang dia umi, bodoh. Tak pandai tulis baca. Beda dengan jahil. Bodoh juga. Bodoh macam mana? Singkat cerita gini. Kalau jahil, bodoh, tidak mau menerima amanah Allah itu saja. Umi, bodoh, tapi mau menerima amanah Allah. Nah, itu lagi.
Itu saya membuatkan sebuah apanya supaya apa sih beda ummi dengan jahil? Orang lain membuat gini gitu itu silakan. Tapi artinya kalau ummi kau mau menerima pelajaran. Kalau jahil kau tak mau menerima pelajaran. Pintar orang dia dua-dua. Orangnya pintar dua-dua. Yang disebut jahil tadi pintar. Yang ummi itu disebut pintar. Kalau cuma yang begitu-gitu tuh masa dia nggak tahu. Nah, jadi kenapa dibuatkan jahil yang ummi? Mudah-mudahan kamu ngerti. Setelah saya sampaikan, kira-kira ummi itu begini, jahil itu ini. Jadi singkatnya saya katakan ya ummi itu tak mau menerima. Jadi kalaupun sudah terisi dia dengan segala ilmu, yang benar dia punya saja gitu. Itulah seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi yang dipilih Tuhan itu untuk datang ke Tuhan ya, atas dosa dia, bukan dia hebat kali sudah jadi Tuhan sehingga tak perlu lagi mensucikan dirinya, bisa pula mensucikan anak-anak muridnya. Bukan demikian. Makanya kalau mau tobat itu nggak lain nggak bukan kedatangan Nabi lagi Rasul, karena dia datang kepada Tuhannya atas dosanya dan atas dosa semuanya. Itu yang dipilih Tuhan untuk menghadap ke dia. Jadi mana saya menyampaikannya? Bukan karena wah sombong hebat, udah hebat, nah akulah yang diterima Tuhan. Bukan. Jadi sangat bodoh jika ada orang membencinya dia nih. Maka nanti satu ayat disampaikan kalimatnya begini. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidak ada yang membenci milah Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya. Kau suka kalian semua, tidak peduli siapa. Enggak bunyinya, kok bunyi gitu. Sebagian kamu ketika saya diapa dan menanyakan, oh kalimatnya sudah Allah, bukan Allah baru saya tanya. Kenapa itu berubah? Itu memang lanjutan ayat. Mereka itu dengan ilmu dan amalnya yang berinsar tadi, itu yang cocok itu gitu. Itulah ayat famat dalal ladzi adzalamu qawalan wa yaral ladzi qila fa anzalna 'ala mu'jizatan minas sama'i maka orang-orang yang zalim mengganti perintah itu tidak diperintahkan. Keturunan si Adam juga itu. Tapi disuruh sebutkan nama ini, dia tidak mau nama itu, nama yang lain aja. Jadi kalau kita lihat apa yang dibaca orang ketika sujud dengan rukuk, ya yang kita pelajari selama ini, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la Azim, wa bihamdi dan sebagainya macam. Saya nyalakan itu, bukan nyalakan itu supaya kalian tahu mana yang dijadikan Tuhan sebagai pilihannya itu dari keturunan si Adam tadi. Ya dari Adam itu, Adam Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Ishak. Berarti itu. Jadi bukan saya menyalahkan kalimat kamu itu subhanallah azim wa bihamdi subhanallah a'la ketika sujud. Bukan, tapi nanti ada itu. Supaya kalian tahu mana yang zalim. Ini yang zalim inilah mengganti kalimat. Jadi kalau kalian nanti subhanallah itu kalian zalim. Bukan itu artinya gitu. Itu ulama-ulama sudah buat itu bukan main-main itu. Tapi kenyataan daripada ayat itu memang pedih. Makanya banyak orang benci kalau ini sampaikan. Jadi bacaan kau benar gitu. Iyalah. Itu mutlak. Tapi aku bukan menyalahkan bahasa kau. Bahasa kau lanjutan ayat tuh. Coba baca. Orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan Allah, maka kami turunkan kata dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena berbuat fasik.
maka itulah maka tidak pernah kamu bisa diampunkan gitu. Jadi kalau udah bongkar mana ada datang utusannya baru bisa bilang ketika datang kau percayai kau mintalah kepada Tuhanmu ampunan. Dan si Rasul itu kan iya dia akan memintakan ampunan kepada Tuhan atas semuanya ini. Itulah kalimatnya itqah, bebaskan kami dari dosa, bebaskan kami dari dosa. Saya tidak tahu artinya tapi itu dibuat dan saya percaya saja sampai bodoh. Apa sih arti itqah itu? Orang tuh tahu yang ngaji-ngaji yang hebat itu. Oh itu bukan bahasa Arab, itu bahasa ini yang tahu ya. Oh memang bukan bahasa dari orang Arab ini. Itu beda. Nah, oleh ulama-ulama ya pula yang patennya bahasa Arab. Nanti di surga pakai bahasa Arab. Begitulah mereka fanatik tak tentu. Padahal itu tidak salah. Tapi nggak sanggup berbanyak Allah membuat Rasul sekarang. Alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak akan tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mereka membuat kepalsuan, menipu, tapi disangka mereka menipu itu dengan kalimat yang buruk. Kalau dengan yang buruk-buruk nggak bisa nipu saja. Sama mana Pak Denji? Pak Denji mau nipu, tak siapa yang kau tipu. Masa nipunya dengan kalimat yang buruk? Kau bermusuhan dengan dia, nggak bisa. Coba kalau dia bisa berteman dengan dia gini gitu baru bisa minta pinjam uang. Udah itu baru kau tipu. Kalau kau nggak ada musuhan, jumpa pun tak mau, kapan bisa kau nipu dia? Itulah setan yang namanya suka menipu. Jadi macam mana pekerjaan setan? Makanya sholat apa enggak? Bahasa Arabnya lancar. Mungkin Quran hafal semua. Jadi itu yang namanya penipu. Kalau penipu yang penjahat penipu itu penjahat dia mana sih nipu? Masa jadi setan nggak sholat? Ya nggak bisa. Bisa lah sholat. Lebih hebat pun daripada orang yang sholat. Banyak yang nggak menyadari itu ada. Pikirnya menipu orangnya buruk kali ya. Orangnya baik kali. Kalau penipu yang jahat itu penipu kelas terinya itu. Ya. Itu pencuri ayamnya itu. Langsung penjara 5 tahun. Korupsi, nggak nampak buruknya itu. Keluar nanti tetap juga mencalonkan diri. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Pokoknya bagi dia enggak, aku enggak apa. Cuma diri udah Tuhan satu salah, ya udah kan. Aku terima. Begitulah muka tebalnya. Jadi kayak gitu kira-kira bayangan-bayangan setan itu gitu. Tapi takut kenapa mereka yang mau dididik dari kecil setan itu yang bertanduk gitu, muka jelek kali, tidak ada suka. Nah tahunya Tuhan sangat suka kepada setan. Kenapa? Karena topengnya tebal seperti layaknya. Dan sekarang nih di-glowing kan muka tuh buruk ini dia cantik. Ah itulah deh bayangan. Akhirnya nipu orang. Kita pikir bagus juga akhlak budi pekerti. Nggak taunya sudah kita nikahi apa jadinya? Menyakiti hati saja. Tak nyakiti hati aja. Bersolek sana, bersolek sini itu ya tahu. Udah pakainya HP. Kenalan dia dulu ya apain. Bercanda-canda di sana. Begitulah kira-kira. Nampak cantik di luar, oh cantiknya. Enggak, itu bohong semua tuh, glowing. Tak usah lagi yang seperti itu. Benar ya istri-istri kita. Nah dia tersampaikan maksud saya untuk menyampaikan yang pada saat ini setelah bersolat. Kita nggak ngerti bagaimana itu bisa jadi pilihan Tuhan. Allah kalau sudah milih, memang suruhnya dan namakan. Dah dinamakan saya ini, boleh buat. Yang percaya itu tak percaya paling. Yang tidak, mulailah nggak ngaku-ngaku. Mengaku. Jadi beberapa kalimat tuh Adam diberikan. Nah, apa kalimatnya? Setelah saya menjalankan ini semua, yang disuruh, Adam, sampaikan nama-nama itu. Nah, itulah falama. Itu falama. Maka tak kalah. Bukan tak kalah itu gitu ya. Jadi itu juga nol. Terus dia berjalan. Maka
Awal dulu saya nyampaikan ini, kalimatnya kira-kira apa? Pemimpin telah datang. Hingga diperangi tahun 2004. Akhirnya berkembang terus, berkembang waktu, jalannya waktu. 2015 itu di Mekah dan timbul kalimat baru, Itulah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Disitulah katanya mau dipancung. Alhamdulillah sekarang ini sudah kalimatnya 2 kalimat persaksian. Kalimat itu bahasa Arab, bahasa kitanya kata. Jadi kalau orang itu selama mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 2 kalimat, ya sudah, saya nggak salah kan itu. Tapi silakan ya tanya aja mereka, kalimat itu bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Kata. Dalam bahasa Indonesia, kata itu susunan dari berapa huruf? Kata. Kalau kalimat, nah jadi ini Indonesia, kalau kalimat itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia itu artinya susunan dari beberapa kata-kata. Nah, sementara kalimat yang 2 kalimat syahadah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalimat itu bahasa Arab, syahadah itu bahasa Arab. Kata-kata persaksian bahasa kitanya. Tapi entah kenapa, itulah rupanya diselipkan sedikit pada pandai-pandai mereka. Akhirnya bukan saya mengatakan mereka yang menyelipkan itu, begitulah Tuhan membuat. Apa jadinya? 2 kalimat syahadat. Seolah-olah kalimat adalah bahasa Indonesia tadi, itu bahasa Arab. Yang kalau kita bahasa ke Indonesia, 2 kata persaksian. Apa itu? Rasul Allah. Itulah dia. Nah, itulah yang mau dia sampaikan sekarang. Telah datang tuh Rasulullah. Siapa? Nggak ada yang lain. Siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah datang. Sampai nanti orang yang beriman itu tidak boleh memanggil namanya. Jadi manggil Muhammad itu. Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Saya terpuji ya Allah, karena hanya pujinya bagi Allah. Jadi bukan memuji jasadnya itu. Kalau memuji jasad itulah kerja orang selama ini, memuji-muji para nabi dan para malaikat. Maka ngertilah kamu kenapa sekarang sebenarnya sudah sempurna. Ya Muhammad, ya Rasulullah, atau juga belum saja ya Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimatnya yang memang itu dapat puji. Kalau dulu kita entahlah mungkin tidak saya, tapi yang jelasnya saya termasuk tidak mengkhawatirkan kalau kalimat Rasulullah sampai. Nggak tahunya setelah sampai kalimat Rasulullah ini makin lebih mudah menyampaikan. Sibuk mau taubat. Ya ada Rasulullah, kalau nggak ada Rasulullah kemana mau taubat? Dengan cara duduk di tingkat sembahyang istighfar, atau dengan cara ada orang gini gitu, apalah kau bilang kasus ada macam taubat semua. Oke apa? Kalau Rasulullah benar. Jadi tamamlah sekarang kalimat itu sudah Pak Atam Ibrahim dia menunaikannya. Maka tinggal kata Tuhan lagi ini jangan dilupa. Karena aku nak menjadikan kau pemimpin sekalian manusia. Bagaimana dong? Nah itu Tuhan pun ya. Kalau kita tanya, kalau itu Tuhan itu kan, karena ulin. Nah, itulah Rasulullah. Tanda daripada Rasulullah, dia senantiasa menyampaikan ayat Allah. Tapi yang namanya Rasulullah, seperti ayat Allah, wallati ba'atsa ini Rasulullah. Dialah yang mengutus Rasul dari kalangan kami. Dia terus alim ayatina yang menyampaikan kepada ayat-ayat kami. Nah, itu Rasulullah senantiasa menyampaikan ayat-ayat kami. Makanya kalau Tuhan menyatakan Rasulullah yang katanya diri sebenarnya diri itu pada diri Tuhan itu adalah Rasulullah, sampaikanlah bahwa Tuhan Rasulullah dengan kalimat qul ya ayyuhan nas, katakan wahai manusia sesungguhnya aku Rasulullah kepada kamu sekaliannya. Ini ayat Allah, sampaikanlah kalau kalimatnya betul Rasulullah. Sampaikanlah ya ayyuhan nas pada aku Rasul, wahai manusia sungguh telah datang kepadamu Rasul. Itu ayat Allah. Nah, beliau sanggup membacakan itu, menyampaikan itu ke halayak ramai. Kenapa? Karena memang beliau adalah Rasul Allah.
Makanya aku kabarkan kepada tuan-tuan sekalian bahwa Rasul Allah telah datang. Siapapun namanya menurut Tuhan, Imam Mahdi kah? Karena Tuhan senantiasa menunggu Imam Mahdi. Nah, kalau kamu mengaku orang Kristen, mungkin kamu menunggu Isa katanya turun, silakan Tuhan namakan Isa. Kenapa? Karena dia Rasul Allah. Dengan nama Imam Mahdi kah Tuhan menyebutkan, atau Isa kah turun, atau data Gotama kah, atau Ratu Adil kah? Dia utusan Allah. Maka aku kabarkan. Kenapa? Karena Muhammad itu rahmatan lil alamin. Aku kabarkan kepada kamu sekalian yang menyatakan yang ada di muka bumi ini bahwa Rasul Allah, utusan Allah telah datang. Terserah siapa yang Tuhan tunggu, si Isa kah, Imam Mahdi kah, data Gotama kah, Ratu Adil kah, dia adalah utusan Allah. Maka sekarang ini telah datang utusan Allah yang Tuhan tunggu-tunggu. Dialah Muhammad Zubir bin Amir Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang saya sampaikan, salam daripada Tuhan kepada tuan-tuan, karena ini daripadanya salamun qalam min rabbir rahim. Salam mengucapkan Tuhan kepada tuan-tuan sekalian. Mana tuan-tuan? Tentu ada Rasulnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.